Baik Gus, kalau kita lihat memang PPKM darurat ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah, meskipun lagi-lagi kita masih ada beberapa pihak yang meragukan apakah ini memang berhasil. Tadi Gus juga mengatakan banyak rekan-rekan Gus yang justru pada saat PPKM tersebut terserang, tertular COVID-19. Nah, sebagai Wakil Ketua MPR RI, Gus sendiri, adakah masukan apa yang perlu kita lakukan? Kalau tadi PPKM darurat, Gus mengatakan kemungkinan nanti bisa mengurangi, memberhentikan perekonomian kita. Lalu apa yang dilakukan menurut Gus sendiri sebagai Wakil Ketua MPR RI? Pertama, kita ambil pelajaran selama hampir lebih 2 tahun ini, Mbak. 2 tahun ini, jadi COVID-19 ini kuncinya adalah pada self-defense, kedisiplinan atau pertahanan masing-masing. Masing-masing orang. Nah, pertahanan itu pertama dari sisi prokes, itu sudah dilakukan oleh sebagian menggunakan masker, menjaga jarak. Tapi yang di luar itu soal imunitas yang ada di dalam tubuh, soal keresahan, soal kegalauan, soal tidak punya pekerjaan, itu juga menurunkan daya imunitas. Menurut saya, selama 2 tahun ini, masyarakat kita ini dihadapkan pada dua masalah. Pertama, COVID itu sendiri sebagai penyakit. Yang kedua, dampak ikutannya, pekerjaan hilang, masa depan yang suram. Ini kemudian menurunkan juga imunitasnya. Nah, oleh sebab itu saya sebagai Wakil Ketua MPR mengajak bahwa pertama yakin bahwa kita mampu menangani, bahwa kita mampu menghadapi COVID dengan kedisiplinan kita. Masing-masing kita semuanya, dimanapun levelnya. Yang kedua, ada perasaan di antara kita semua, baik di tingkatan tokoh maupun rakyat, perasaan darurat dan krisis. Perasaan darurat dan krisis itu yang dimaksud adalah kita harus sanggup menghadapi itu dengan rasa syukur dan ketulusan menerima. Karena apa? Karena itu juga akan menambah imunitas. Nah, tentu sebagai Wakil Ketua MPR yang kita juga tahu salah satunya adalah menguatkan mensosialisasikan Pancasila, dan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya pikir dua dimensi itu yang harus kita perkuat. Pertama, dimensi ketuhanan, karena COVID ini sulit sekali untuk hanya ditangani menggunakan akal, tapi COVID ini juga harus dihadapi dengan menggunakan spiritual, spirit ketuhanan. Ini menurut saya penting. Nah, spirit ketuhanan ini bukan seremoni beribadah ya, karena sekarang kan ada yang marah-marah karena masjid ditutup, karena tempat ibadah ditutup. Yang saya maksud adalah kita masing-masing membekali diri dengan spirit bahwa ini adalah ujian, ini adalah tantangan, dan kita harus mampu atas izin Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, spirit kesukarelaan, kemanusiaan, kepedulian kepada sesama. Ini juga menjadi penting agar di antara kita saling mengingatkan. Bagi mereka yang kesulitan rumah sakit, tempat, dan lain-lain, ayo kita saling memberikan informasi yang benar dan valid. Bagi mereka yang suka diaktif di dunia media, ayolah kita jangan sebar fitnah dan hoax. Jangan kasih masyarakat ini dengan informasi-informasi yang menakutkan, informasi-informasi yang saling menyalahkan, distrust. Ini seringkali terjadi. Menurut saya langkah-langkah itu yang menurut saya penting. Pertama, langkah spiritual. Kita kuatkan spiritual Pancasila yang berketuhanan dan berkemanusiaan, berkeadilan di situ. Yang kedua, tentu kita kembali pada kemanusiaan dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang selama ini kita dikenal sebagai masyarakat yang santun, yang memiliki budaya yang tinggi,
kesetia kawanan. Menurut saya ini penting. Nah, bagaimana ini diupayakan? Semua ini bisa dilaksanakan. Pertama minimal dari keteladanan, Mbak. Keteladanan saya pikir penting hari ini. Artinya yang para tokoh masyarakat, para pejabat di daerah maupun di pusat memberikan keteladanan terkait COVID. Dan juga ngomongnya harus benar. Apa yang diomongkan juga bukan ngomong A yang dilakukan B, begitu. Jadi keteladanan ini menurut saya penting di tengah-tengah COVID ini. Jadi sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah, pemerintah percaya kepada rakyatnya, antar rakyat saling bahu-membahu, pusat dan daerah saling berkoordinasi dengan baik. Menurut saya itu bukan salah satu hal yang penting, yang harus ada ketika kita ini sudah 2 tahun. Pak, ini bukan waktu yang singkat. Secara mental bahkan masyarakat sebenarnya sudah tidak takut lagi dengan COVID. Tapi ketidaktakutan kepada COVID itu makin mencelakakan kalau kita tidak disiplin dan waspada. Ya, dari yang Gus katakan tadi adalah, kalau bisa saya simpulkan lagi, itu adalah kesadaran dan kedisiplinan, perasaan bahwa kondisi saat ini darurat, dan juga memperkuat lagi spirit ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi kalau kita bisa katakan selain prokes, memang adalah kesadaran dari masing-masing individu bahwa saat ini kita dalam kondisi pandemi. Seperti itu ya Gus ya.